Alangkah besarnya ya anugerah Tuhan, boleh kita sampai ke titik ini saat ini, dan juga khususnya saya secara pribadi boleh mengucap syukur kita boleh step by step maju juga ya, terutama di dalam hari ini saya boleh menjadi hamba Tuhan di sini, memberitakan firman Tuhan. Itu suatu privilege yang besar, dan juga pasti Haris Ministry di tengah-tengah segala pergumulannya ada Tuhan yang bekerja, ya, ada Tuhan yang terus bekerja. Ketika saya kembali kemarin pasti ada hal yang dirindukan, ada yang tidak dirindukan ya saudara ya. Nanti yang dirindukan belakangan lah ya. Yang tidak dirindukan motornya saudara itu kayak nyelonong ya saudara. Kemarin kami naik pergi ke daerah Rasuna Said itu saudara ya, Kuningan. Lalu kami mau belok kiri. Lalu mau belok kiri di situ, itu kan jalan satu arah ya saudara. Cuman ke sini. Tapi motor-motor datang dari sana saudara. Dari arah yang berlawanan arus, ya. Masalahnya apa saudara? Bahaya kan ya. Kalau dia nabrak kita, nanti yang tanggung jawab siapa? Betul kan saudara? Ya. Itu bahaya sekali saudara. Lalu setelah kejadian seperti itu, ngobrol lah mama dan saya ya. Lalu kami sepakat saudara bahwa nggak usah jauh-jauh ngomongin korupsi saudara, ya, ngomongin nyolong duit di atas itu, di antara pejabat, di antara rakyatnya sendiri pun juga suka nyolong saudara ya, nyolong jalan lah, ya, suka ngambil arah yang berlawanan, ya. Nah, jadi ternyata masalahnya bukan hanya di atas saudara, masalahnya di mana? Juga di bawah ya, di antara masyarakatnya, di antara orang-orangnya saudara sekalian. Kalau dia ngomongin masyarakatnya, orang-orangnya saudara, kitab Amsal ini paling senang saudara ngomong tentang tatanan masyarakat, tentang tatanan sosial. Dan kalau kita nanti suatu saat berkesempatan untuk bicara soal kitab Amsal itu, kalau saudara tebak, kira-kira di mana ya tatanan sosial yang paling fundamental, yang paling penting di dalam kitab Amsal? Menurut kitab Amsal, suatu society itu bisa menjadi society yang aman itu kalau apa saudara? Yang dimulai paling kecil harus aman juga, dijaga baik-baik. Keluarga saudara, keluarga. Saya nggak akan mengatakan bahwa ada korelasi langsung ya saudara antara yang naik motor itu sama keluarganya saudara gitu ya, keluarganya kurang mengajarkan atau sebagainya, bukan saudara. Tapi seandainya keluarganya sudah mengajarkan, pasti akan jadi minimal, betul tidak saudara? Ya. Kebanyakan kita pikir nanti jadi pejabat baru kita memperbaiki karakternya. Tapi bagi kitab Amsal yang harus diperbaiki di mana dulu saudara? Dari keluarga, dari yang kecil dulu, dari yang terkecil, saudara. Ya. Dan makanya di sisi lain ada yang motor-motor seperti itu, saudara, yang dari unit terkecil aja kita sudah mempertanyakan. Tapi sisi lain juga kita bersyukur ada unit-unit terkecil seperti di rumah Tuhan yang boleh dipakai oleh Tuhan. Contoh, kita bersyukur Zack boleh diterima di matematika UI, ya kan? Suatu kebanggaan yang begitu besar. Dan itu pasti tidak lepas dari mana? Dari keluarganya saudara, betul ya? Bukan yang terutama dari tempat-tempat lain, yang pasti pertama-tama dari keluarganya, unit yang paling kecil. Dan kalau keluarganya siapa saudara yang identik juga dengan keluarganya itu, yang penting juga di dalam keluarganya itu? Ya mamanya, betul nggak saudara? Ibunya, betul nggak saudara? Banyak di antara kita di sini justru beruntung karena memiliki mama yang Tuhan pakai untuk membawa kita kepada kekristenan. Puji Tuhan kalau saudara datang kepada kekristenan sebagai generasi pertama. Puji Tuhan. Tapi beberapa di antara saudara juga ada yang generasi kedua, ketiga dan sebagainya. Betul nggak saudara? Dan itu juga Tuhan pakai. Seperti saya, juga mama saya saudara, Tuhan pakai untuk membawa saya kepada kebenaran lewat orang tua, lewat unit terkecil tadi itu. Kalau nggak ada mama, saya rasa mungkin saya nggak di sini saudara. Ya saya mungkin di tempat yang lain gitu ya. Atau mungkin juga keluarga saudara Amin dan saudara Lili juga dari orang tuanya juga sudah mengajarkan untuk pergi ke gereja. Ya, itu suatu hal yang baik saudara. Ya, satu hal yang baik. Nah, hari ini ngomong-ngomong soal
si mama tadi itu, saudara itu kecil tadi itu, landasan dari society, dari masyarakat tadi itu begitu penting. Ya. Amsal juga punya sesuatu yang spesial dikatakan kepada kita untuk menjelaskan tentang society, tentang keluarga, saudara. Terutama dari sisi si mama, dari sisi si istri, saudara. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan dari Amsal pasal ke-31. Pasal terakhir, saudara, dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-31. Pertama kali, saudara, kita mendengar khotbah yang langsung dari Amsal, ya. Kadang-kadang kita juga dapat dari Amsal, tapi hari ini yang pertama kali langsung kita ambil dari Amsal, ya. Amsal pasal 31 ayat yang ke-10 sampai ke 31, ya. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Yang tepi pria yang membaca, yang masuk wanita yang membaca, ya. Yang tepi pria yang masuk wanita. Mulai dari ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Seperti umurnya. Dia mencari bulu domba dan rami. Dan senang bekerja dengan tangannya. Dia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh dia mendatangkan makanannya. Dia bangun kalau masih malam Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. dan membagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Dia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Dia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Dia memakan lengannya. Dia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pernikahan tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jadi dia memegang pemintang. Dia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Memulurkan tangannya kepada yang miskin. Dia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Dia membuat bagi dirinya permadani. Dengan halus dan kain punggung pakaiannya. Suami ini dikenal di pintu gerbang. Kalau dia duduk bersama-sama para luar negeri. Dia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Dia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan kemuliaan. Dia tertawa tentang hari depan. Dia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan pengawasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik. Tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolokan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatan yang memuji dia di pintu-pintu gerbang. Puji Tuhan. Nah, saudara, untuk memberikan konteks dari kitab Amsal, pertama kali kita masuk kitab Amsal, saya mau tanya pertanyaan dulu. Udah gue sambil pikir ya jawabannya apa. Tanyaannya simpel, saudara. Dimanakah hikmat bisa ditemukan? Dimanakah hikmat bisa ditemukan? Jadi Tuhan lah ya, yang pasti tadi udah dijawab ya. Ya betul, nggak salah, saudara. Cuman kalau di dunia ini, di antara orang-orang, itu di mana, saudara? Di mana hikmat bisa ditemukan? Apa di McD yang akan kita makan nanti ada hikmat di situ? Di hari semistri tempat ini ada hikmat? Itu di mana, saudara? Firman Tuhan, betul ya? Oke. Nah, jawaban yang tadi itu nyambung nih sama satu jawaban juga yang lain. Kalau untuk memberikan kepada saudara di gambaran ya, jawaban kayak gimana nih orang menjawab pertanyaan ini, saya coba memberikan satu referensi dari satu kitab namanya Yesus Ben Sirach. Yesus Ben Sirach. Wah, kitab apa tuh? Baru pertama kali dengar ya saudara ya. Yesus Ben Sirach itu adalah salah satu kitab yang juga diakui oleh orang Katolik sebagai bagian dari Alkitab. Di mana menemukannya, saudara? Itu di namanya Deuterokanonika. Jadi kalau saudara ngintip Alkitabnya orang Katolik, di antara Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru
itu ada satu section namanya Deuterokanonika, kanan kedua. Nah, di kanan kedua itu ada 7 kitab tambahan, saudara, yang kita nggak akui sebagai Alkitab, tapi mereka akui. Nah, salah satu kitabnya itu namanya adalah Yesus Ben Sira. Ini bukan Yesus Tuhan kita ya, saudara, beda lagi. Ini namanya kebetulan sama, Yesus Ben Sira. Dan ini juga adalah literatur kebijaksanaan. Jadi kalau saudara mungkin sempat baca nanti, mirip sekali isi dengan Amsal. Mirip sekali dengan Amsal. Nah, tadi kembali pertanyaannya, di manakah hikmat bisa ditemukan? Ya, tadi saudara Dati sudah memberikan jawaban awal di firman Tuhan. Oke ya, di firman Tuhan. Nah, jawabannya mirip sama si Yesus Ben Sira tadi itu. Dia jawab apa, saudara? Hanya di Sion, hanya di Yerusalem, hanya di umat perjanjian Tuhan. Dia mengatakan hanya umat perjanjian Tuhan yang bisa menemukan hikmat. Hanya Yerusalem, hanya Sion. Kalau saudara mendengar jawaban itu, mungkin saudara pikir rohani banget ya jawabannya. Keren! Di mana kita bisa menemukan hikmat ini? Di antara umat perjanjian Tuhan, di Sion, di Yerusalem. Di tempat lain, orang pagan, orang yang bukan umat perjanjian Tuhan, kafir, itu nggak ada, mereka nggak punya hikmat, saudara sekalian. Saleh ya, jawabannya keren ini. Mungkin kita bakalan nanti pulang ke rumah, di manakah hikmat ditemukan? Di Yerusalem, di Sion. Kita langsung bikin satu plat begitu ya, saudara, hapus sekali quote-nya ya, kutipannya. Tapi itu ya jawabannya Amsal. Atau jangan-jangan Amsal jawabannya beda, saudara. Kita coba lihat ya. Di dalam kitab Amsal, saudara pernah merasa nggak kitab Amsal itu berbeda dari kitab-kitab yang lain? Bentuknya puisi, betul. Oke, itu yang nanti hari ini, betul. Kalau kitab Amsalnya secara keseluruhan, pernah nggak rasa saudara ketika baca, kok beda ya dari kitab-kitab yang lain? Pernah nggak saudara pikirkan? Kalau dari segi puisi, ya mirip-mirip lah ya sama Mazmur. Tapi kenapa beda ya? Ada yang beda nggak, saudara? Pengajaran, oke. Tapi bagian firman Tuhan yang lain juga mengajar. Bentuknya lebih ke nasihat. Kalau yang lain kan bentuknya lebih ke cerita. Oh, yang lain bentuknya narasi ya. Kalau ini bentuknya lebih ke preskriptif gitu ya, lebih ke nasihat, pengajaran. Oke, boleh. Walaupun Mazmur juga bentuknya ini juga puisi juga ya, saudara ya. Kalau buka kitab-kitab yang lain juga puisi, saudara. Nah, coba saya kasih clue ya, saudara. Saudara ketika membaca kitab Amsal, itu pernah nggak menemukan, ya kita ngomong soal perjanjian, perjanjian-perjanjian yang khusus Tuhan berikan kepada umat perjanjiannya. Contoh, perjanjian Musa, bicara soal ibadah, soal misalkan ketahiran dan kenajisan. Kalau dalam hukum Musa itu kan ada ketahiran, ada kenajisan. Atau juga bicara soal korban-korban, ada 5 korbannya. Atau bicara soal masuk ke dalam kemah suci, ada ruang kudus, ada pelatarannya. Tata cara ibadah. Ada nggak saudara di kitab Amsal? Kalau saudara baca kitab Amsal, ada nggak, saudara? Nggak ada, saudara. Coba saudara cari dari pasal 1 sampai 31, saudara tambahkan pasal 32, nggak bakal ketemu, saudara. Nggak bakal ketemu, ya? Atau contoh lagi, bagaimana dengan perjanjian Abraham? Janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan tanah dan bangsa, people and place kepada umat perjanjiannya. Ada nggak, saudara? Boro-boro nggak ada kata Abraham bahkan di dalam kitab Amsal ya. Nggak ada Musa, nggak ada Abraham. Ngomong soal Abraham nggak ada. Ya Daud apalagi nggak ada juga ya kan, perjanjian Tuhan dengan Daud memberikan tahta Israel kepada keturunannya. Loh, mulai bingung, saudara. Kenapa ya? Kok sepertinya kitab Amsal ini umum ya, tidak berkaitan dengan suatu hal yang spesifik dengan umat perjanjiannya. Kok umum? Oke, tambah lagi, saudara. Ya.
ternyata Amsal itu juga mengajarkan bahwa konsep hikmat, kebijaksanaan itu bukan sesuatu yang unik dimiliki oleh umat perjanjian Tuhan. Coba ya, kita cross check ya saudara ya. Saudara nggak perlu buka, biar cepat kita ya. Kalau saudara ingat Amsal 6 ayat 6, ayat yang sering sekali orang pakai. Hai pemalas, belajarlah dari semut. Betul ya, belajar dari semut. Saya tanya saudara, semut itu wahyu khusus atau wahyu umum? Wahyu umum ya saudara ya. Saudara bukan hanya umat perjanjian Tuhan yang bisa melihat semut kan ya. Umat non perjanjian Tuhan juga bisa melihat semut kan ya, bisa belajar dari semut kan ya. Oke, berarti dia sedang mengajarkan apa saudara? Bahkan wahyu pun, hikmat pun bisa belajar dari sesuatu yang umum. Oke ya, coba lagi deh ya. Kalau saudara pindah ke Amsal 8 ayat 16, itu dikatakan bahwa oleh hikmat semua raja-raja, hakim-hakim dunia memerintah. Bukan raja-raja Israel saja saudara. Hakim-hakim, pemerintah-pemerintah dunia juga memerintah saudara. Bahkan kalau saudara baca pasal 8, nanti suatu hari ya, nanti kita lihat pasal 8. Indah sekali. Itu pasal 8 itu berisi tentang personifikasi dari hikmat. Apa itu personifikasi saudara? Personifikasi itu sesuatu yang dia nggak hidup, nggak punya pribadi, tapi diberikan pribadi supaya kelihatan lebih menarik, supaya kelihatan lebih jelas saudara ya. Contoh misalkan gini pekerjaan saya menampar saya gitu ya. Mungkin karena pekerjaannya terlalu banyak hari ini gitu ya. Tapi pekerjaan sendiri itu nggak menampar saudara kan ya, nggak punya tangan dia kan. Nah demikian juga hikmat itu kan juga bukan sesuatu yang hidup ya kan. Itu hikmat itu konsep, ide ya. Nah pasal 8 ini bicara bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi semuanya secara universal itu menggunakan hikmat saudara. Kalau kita ngomong menciptakan langit dan bumi, orang non umat perjanjian termasuk nggak saudara? Termasuk juga ya saudara, termasuk juga di dalam penciptaan itu. Mulai goyang ya saudara. Jadi kenapa jangan-jangan Amsal salah masuk saudara ya? Seharusnya bukan masuk ke dalam Alkitab ya saudara. Kenapa umum sekali? Ya. Lanjut sekali lagi deh ya biar makin yakin saudara. Amsal 22 ayat 17 sampai 24 sampai pasal 24 ayat 22 itu saudara sangat mirip dengan teks-teks kebijaksanaan bangsa-bangsa lain saudara. Ya. Sebutlah namanya ya saudara. Ada memang panjang nih saudara. Amene mope. Waduh panjang sekali ya. Amene mope. Amen. Kalau amen ya. Amen op. Amene mope. Itu suatu teks kebijaksanaan yang berasal dari Mesir saudara. Oke. Dan teks kebijaksanaan tadi itu kalau saudara bandingkan antara pasal 22 sampai 24 tadi dengan teks itu mirip saudara. Mirip sekali seolah-olah si penulis kitab Amsal itu sedang mengutip dia saudara. Atau satu lagi namanya banyak sekali namanya ya. Ahikar saudara. AHIQAR. AHIQAR. Itu dokumen kebijaksanaan dari Mesopotamia saudara. Itu juga mirip saudara dengan kitab Amsal. Terakhir saudara. Pasal terakhir, kalau saudara lihat pasal 31, itu judulnya apa saudara? Inilah perkataan Lemuel Raja Masa. Ya. Saudara pernah dengar nggak Raja Israel atau Raja Yehuda yang namanya Lemuel? Pasti belum pernah saudara ya. Saudara pasti kenal Raja Daud, ya, Raja Yerobeam, Raja Rehabeam, tapi Raja Lemuel nggak ada saudara dalam kitab sejarah, dalam kitab raja-raja atau Tawarikh, nggak ada saudara. Jadi kemungkinan besar orang ini orang Israel atau orang non Israel saudara? Orang non Israel saudara. Duh, makin bingung saudara ya. Kok orang non Israel mengajari orang Israel? Makin bingung nih saudara ya. Tapi sebelum kita menjawab kebingungan kita, saya mengundang saudara untuk melihat dulu satu hal. Bahwa
Kitab Amsal menuntut Israel untuk mengenali dimensi hikmat yang universal, saudara. Jadi hikmat itu bisa ditemukan di luar komunitas perjanjian. Kelihatannya counterintuitif ya saudara ya. Kalau kita sebagai orang Kristen yang baik berpikir pasti, oh hikmat itu kan datangnya dari Yahweh. Jadi seperti dikatakan juga oleh MC ya. Hikmat itu datangnya bukan dari Allah yang generik, datangnya dari Yahweh yang paten saudara, yang khusus. Tapi kok kenapa kitab Amsal di sisi lain mengajarkan bahwa hikmat itu bisa ditemukan dimanapun, bahkan juga di dalam orang-orang yang non-Israel, non-umat perjanjian Tuhan, bukan umat pilihan. Mungkin saudara udah mulai bertanya, kenapa kalau gitu kitab Amsal itu harus ada di dalam Alkitab? Kalau begitu umum. Kalau begitu umum ya nggak usah. Seharusnya di luar Alkitab saja, orang yang percaya juga bisa kok mengerti hal ini. Kalau belum cukup saudara, pasal 31 yang kita tadi baca, ayat 10 sampai 31 tadi, itu juga memiliki kemiripan saudara. Tadi istri yang cakap itu bisa dibandingkan dengan satu teks namanya oikonomikus. Oikonomikus saudara. Apa tuh oikonomikus? Itu suatu teks kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Itu juga adalah sebuah teks yang ditulis nama penulisnya Xenophon saudara. Xenophon. Itu juga kalau saudara bandingkan dengan teks kita hari ini 31 mirip saudara. Bahkan satu peneliti mengatakan seandainya tuh orang-orang yang membaca Xenophon itu membaca ini juga saudara, pasti bilangnya apa? Wah mirip. Saya juga bisa melakukan hal ini. Saya juga bisa melakukan hal ini. Sudah mulai bingung ya saudara ya. Kenapa ya kok Amsal mengajarkan bahwa hikmat itu bisa ditemukan di luar umat perjanjian Tuhan. Bahkan belajar dari wahyu umum. Nggak perlu tadi kata saudara ini nanti Alkitab. Kok begitu? Ditahan dulu saudara bertanya. Nanti kita akan jawab di akhir ya. Tapi yang sebentar ini kita pause, ya kita mengingat ini kontras dengan satu agama ya di Indonesia saudara yang berusaha mengagama-agamakan segala sesuatu. Betul nggak saudara? Saya ingat waktu itu saya pernah juga cerita sama masalah saya itu si Molly saudara itu saya bawa ya dari mobil waktu itu ya ke biasa perkampungan di Kalipasir itu saudara. Terus ada satu orang mau melempar batu ke si Molly. Terus sudah ini aja ya saudara, udah tegang juga ya kalau dia sampai dilempar batu kan si Molly bisa kenapa-napa ya. Tapi temannya ngomong saudara, jangan dilempar pakai batu. Kenapa? Takutnya ini anjing Islam dan gitu. Takutnya ini anjing beragama Islam dan gitu. Saya bingung saudara waktu itu ya. Kok bisa si Dogi ini, si Molly ini beragama saudara ya. Tapi nyata saudara. Dan bukankah itu juga yang terjadi saudara ketika ada negara Islam. Betul kan ya? Ada bank Islam. Ada sekolah Islam. Semuanya ilmuwan pun juga dikenal sama mereka ya saudara. Emang kalau saudara buka buku teks, ada saudara di situ. Misalkan contoh Isaac Newton itu ilmuwan Kristen nggak ada disebut begitu saudara. Tapi misalkan si Al siapa tuh saudara? Al ini, Al itu, Al ono, pasti sebutnya apa saudara? Ilmuwan Muslim. Betul nggak saudara? Ya. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh kitab Amsal. Kitab Amsal mengajarkan apa saudara? Hikmat itu bukan kalau dia berhikmat maka ini adalah sesuatu yang Kristen, sesuatu yang punya perjanjian Tuhan. Enggak. Amsal mengajarkan bahwa hikmat itu universal. Bahkan bisa ditemukan di dalam orang-orang yang bukan umat perjanjian Tuhan, saudara. Ya, itu poin yang pertama. Ya, kita tadi sudah melihat where wisdom can be found. Where
wisdom can be found. Di mana hikmat bisa ditemukan. Di mana saudara? Di Yerusalem? Bukan. Di Sion? Bukan. Dimanapun saudara. Bahkan di antara orang yang percaya. Nah, ini jadi masuk ke tempat kita hari ini, ke pasal 31. Kenapa ini penting saudara? Karena kita jangan kaget ketika membaca pasal ini. Pasal ini seperti tidak ada Tuhannya. Fokusnya kenapa pada seorang wanita, pada istri yang cakap ini? Kenapa tidak dibicarakan bagaimana anugerah Tuhan, bagaimana perjanjian Tuhan dengan dia, bagaimana dia menjadi seorang Israel yang baik? Kenapa ditekankan pada tindakan-tindakannya dia? Betul kan ya saudara? Jadi kita nggak kaget saudara ketika melihat pasal 31 itu nggak kaget melihat si perempuan wanita istri yang cakap ini. Nah kita masuk poin yang kedua ya saudara. Jadi poin yang pertama, dan poin yang kedua kita mau lihat one heroine. Satu pahlawan wanita. Oke, nah tadi kita sudah baca di bagian firman Tuhan bertanggapan. Ada berapa wanita di sana saudara di pasal 7 dan pasal 9? Ada 3 ya. Di pasal 9 tadi ada wanita hikmat dan ada perempuan bebal. Di pasal 7 ada perempuan asing ya, perempuan asing. Nah, ada 3 saudara. Tadi sudah ditanyakan juga sama MC kita bahwa sekarang tambah lagi perempuan yang keempat, istri yang cakap. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita melihat bagaimana peran dari pasal 31 ayat 10 sampai 31 ini signifikansinya dengan hubungan dengan tadi pasal 7 dan pasal 9 tadi. Oke. Nah, ini penting saudara. Di kitab Amsal ada yang namanya 2 hal. Selalu ada kontras antara sesuatu dan sesuatu saudara. Tadi di dalam fotum sudah dikatakan juga, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Selalu ada kontras saudara. Kitab Amsal perlu dengan kontras antara hikmat dengan kebodohan, antara kebajikan, ya virtue, dengan kejahatan, vice. Jadi ada kontras antara kebijaksanaan atau hikmat dengan kebodohan, ya. Antara tadi kalau bahasa Inggrisnya wisdom dengan foolishness. Dan yang kedua juga dibandingkan setara paralel dengan yang tadi adalah antara ya tadi yang kedua ya di antara ada vice dan juga ada virtue. Vice itu kejahatan, virtue itu kebajikan, saudara ya, kebajikan. Nah, sekarang saudara, dengan kedua kontras ini, si penulis sekarang mencoba menggambarkan kedua ide ini dalam bentuk yang lebih jelas, saudara. Dalam bentuk yang lebih hidup. Bagaimana bentuk yang lebih hidupnya? Dengan memberikan, tadi lagi kembali lagi ke majasan tadi saudara. Namanya apa? Personifikasi. Hikmat itu hidup atau tidak saudara? Tidak, itu ide, konsep, betul kan ya? Kebodohan itu hidup atau tidak saudara? Tidak, itu konsep saudara. Nah, sekarang si penulis kitab Amsal mencoba menggambarkan kedua hal ini dengan personifikasi dari keduanya. Yang satu tadi namanya adalah wanita hikmat. Wanita hikmat itu wanita beneran atau bukan saudara? Ada yang ngangguk, ada yang geleng. Personifikasi, berarti beneran atau bukan? Bukan saudara, bukan wanita beneran saudara. Ya, tahu dari mana? Wanita hikmat ini muncul juga di pasal 8. Dia adalah instrumen penciptaan Tuhan. Dia bahkan sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, kalau saya tanya, ada nggak wanita yang seperti itu saudara? Ya nggak ada saudara, semua wanita pasti diciptakannya bersama dengan langit dan bumi, betul kan? Semua wanita pasti, tidak ada yang sebelum langit dan bumi ada sudah menjadi instrumen dari penciptaan. Nggak ada saudara, semua wanita pasti di dalam penciptaan saudara. Jadi ini adalah sebuah personifikasi.
Lawan di pasal 9 tadi adalah wanita bebal, betul nggak saudara? Perempuan bebal. Di pasal yang di ayat yang ke-13 sampai seterusnya. 1 sampai 12 bicara soal wanita hikmat. Ngapain dia saudara? Manggil-manggil. Hai orang-orang yang nggak berpengalaman, datang kemari, aku akan menyediakan kehidupan. Aku akan memberikan hikmat kepadamu dengan cuma-cuma, gratis. Lalu si wanita yang kedua, perempuan bebal, ngapain saudara? Menirukan, betul ya? Panggil-panggil juga, ayo datang kemari. Tapi ngapain saudara? Diam-diam membunuh saudara. Diam-diam membunuh orang-orang yang datang, bukan dia justru mendapat hikmat, mendapat hidup, justru mati saudara, turun ke dalam jurang maut. Ini adalah personifikasi. Bukan beneran, bukan wanita beneran saudara dimanggil-manggil. Tapi dia bicara soal hikmat sama kebodohan, dua-duanya sama-sama menarik saudara. Cuma bedanya apa? Kalau hikmat, setelah kita datang ke dia akan menjadi hidup. Kalau kebodohan setelah datang ke dia jadi mati saudara. Ya, hikmat dan kebodohan. Ada wanita hikmat, ada perempuan kebodohan. Berarti kalau bikin tabelnya kira-kira ada hikmat, ini konsepnya saudara, idenya hikmat, ini kebodohan. Ya. Terus personifikasinya saudara, ngomongin juga hikmat sama kebodohan, tapi diberikan unsur majas gaya bahasa supaya bisa gampang, supaya lebih menarik. Di sini ada wanita hikmat, di bawahnya ada perempuan bebal, betul ya? Oke. Nah, masalahnya saudara, kalau saudara berhenti di sini, kitab Amsal nggak akan pernah selesai. Kitab Amsal nggak akan memenuhi tugasnya. Kenapa saudara? Kitab Amsal fungsinya adalah untuk mengajarkan hal-hal yang praktis, bukan mengajarkan hal-hal yang abstrak. Kalau saudara baca kitab Amsal, segala sesuatu dalam dunia itu praktis, saudara, bisa dipraktikkan, bisa diaplikasikan. Setiap stanza, setiap strofi, setiap pasal itu bisa dikerjakan. Nah, jadi kalau berhenti sampai di sini, kelar nggak saudara? Nggak kelar. Berarti harus ngapain saudara? Tambah lagi satu kolom lagi di sini. Kolom apa saudara? Kolom benar-benar pribadi yang nyata saudara. Benar-benar seorang model, seorang type dari bentuk-bentuk kebijaksanaan dan bentuk-bentuk kebodohan tadi. Nah, kalau saudara saya taruh di sini di bawah tadi, kan di bawah sini yang kebodohan ya. Terus personifikasi tadi namanya wanita bebal. Berarti kalau di sebelah sininya lagi kita taruh perempuan yang nyata, yang benar-benar bisa di tangible gitu ya, bisa dilihat, bisa dirasakan. Itu siapa saudara? Masih kebodohan nih yang di bawah sekarang ya. Istri jangan dimakan yang bodoh saudara, kesian dia. Kemana saudara? Ini satu kolom nih, satu kolom aja. Kita belum bahas yang tadi nih. Si perempuan asing saudara yang pasal 7 tadi. Saudara masih enggak? Belum kita bahas kan ya, belum kita masukkan ke dalam sini. Wanita perempuan yang asing tadi itu bentuk nyata atau bentuk cuma bohong-bohongan saudara? Atau bentuk majas? Nyata saudara, ya kan? Ada ceritanya bahkan tadi kan? Ceritanya bahkan dia tadi menarik laki-laki. Suamiku lagi pergi, ayo mampir. Habis itu, udah disiapin semuanya. Permadaninya, yuk tinggal kita berakhir aja. Ujung-ujungnya menuju kepada kematian. Itu nyata atau cuman perandaian saudara? Nyata kan ya saudara, nyata dalam kehidupan nyata ada nggak wanita seperti ini? Banyak saudara, wanita-wanita yang asing yang mencoba menggoda laki-laki. Ada saudara. Ya, kita lihat ya di bawah yang tadi pada bawah ini ada wanita, ada perempuan asing yang suka berzina. Tinggal satu kolom saudara yang belum kita isi. Yang mana saudara? Yang atasnya betul nggak saudara? Yang atasnya yang benar-benar seorang wanita, bukan cuma personifikasi, sebuah model, sebuah type, tapi dia mewakili kebijaksanaan. Siapa dia saudara? Istri yang cakap ini saudara. Perempuan yang keempat ini. Kenapa ini penting saudara? Karena sudah banyak sekali orang menganggap istri yang cakap ini sebagai hanya personifikasi. Yang menganggap istri yang cakap ini bukan sesuatu hal yang bisa
diaplikasikan. Akhirnya, ya sudah saudara, nggak usah kita lanjutkan hari ini kalau misalkan ini cuma model, cuma satu personifikasi. Ya abstrak, apa yang mau dibicarakan kalau dia abstrak. Tapi karena dia nyata, seorang perempuan yang bisa diikuti, seorang istri yang adalah model bagi banyak-banyak perempuan. Demikianlah kita bisa belajar dari sini. Kita bisa mengikutinya sebagai sebuah example, sebagai sebuah contoh. Ya. Saudara jangan mencoba mencontoh wanita hikmat, saudara nggak bisa, saudara. Saudara nggak bisa kembali ke sebelum penciptaan, saudara nggak bisa menciptakan langit dan bumi sebagai instrumen Tuhan. Tapi yang saudara bisa lakukan adalah mengikuti wanita yang istri yang cakap ini. Gitu saudara ya. Nah itu posisinya. Kenapa penting tadi kita bahas 3 wanita yang sebelumnya sama wanita yang keempat sekarang? Itu posisinya. Ya. Nah itu baru posisinya sekarang saudara. Kita baru tahu bahwa dia adalah sebuah model. Dia adalah sebuah contoh. Bentuk yang nyata, bukan sebuah perandaian. Sekarang pertanyaannya saudara. Tujuannya apa? Tujuan dari ditaruhnya pasal 31 ayat 10 sampai 31 ini apa? Nah memang di sini agak tersembunyi saudara. Agak tersembunyi. Tapi ini menjadi tema khotbah kita hari ini. Oke. Tersembunyi di mana? Nah, tahukah saudara di dalam budaya Timur Dekat kuno, ya, dalam Timur Tengah kuno itu ada yang namanya himne, saudara. Himne apa itu saudara? Himne itu apa? Puji-pujian ya saudara ya, puji-pujian, suatu apresiasi dalam bentuk nyanyian, betul ya? Nah himne itu strukturnya biasanya dibagi jadi 3, saudara. Jadi ini adalah sebuah himne yang diberikan kepada seorang pahlawan. Sebutlah misalkan pahlawan namanya Achilles gitu ya, atau Hercules, ya itu pahlawan-pahlawan ya. Lalu bagaimana mereka memuji para pahlawan-pahlawan ini? Strukturnya ada selalu begini saudara. Ada pendahuluannya, memperkenalkan dulu namanya siapa saudara. Kalau nggak diperkenalkan nggak tahu nanti siapa yang menyanyikan saudara. Harus tahu dulu. Habis tahu itu di bagian keduanya itu ada tindakan-tindakannya, tindakan-tindakan kepahlawanan yang dilakukan. Contoh misalkan dia memburu naga, ya, atau dia berhasil menghabisi berapa ribu orang, gitu ya. Yang terakhir, struktur terakhir itu adalah puji-pujian, saudara. Puji-pujiannya atau kalau kita sebutnya kesimpulan, tapi dalam bentuk puji-pujian, ya. Jadi nanti akan ditutup dengan oleh sebab itu pujilah, misalkan Hercules, pujilah Achilles, pujilah misalkan Alexander gitu ya, Alexander the Great misalkan, dan seterusnya saudara. Kenapa ini penting? Karena itu struktur dari Amsal kita hari ini saudara. Struktur dari Amsal kita hari ini apa saudara? Kalau saudara buka ayat yang ke-10 sampai yang ke-12, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya, ya kan? Dia lebih berharga daripada permata, hati suami percaya padanya. Suami tidak akan kekurangan. Dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Apa saudara yang dilakukan sama si penulis? Kasih pendahuluan dulu kan, ya ini siapa? Oh istri yang cakap. Lalu di bagian yang kedua, saudara, dari ayat yang ke-13 sampai ke-27, kita ketemu apa saudara? Perbuatan-perbuatan yang tindakan-tindakan ya, betul kan ya saudara? Maka kalau saudara baca dari 13 sampai ke 27 ngapain saudara dia? Dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu, betul nggak saudara? Ya kan? Dia mencari bulu, dia serupa kapal saudara mendatangkan makanannya. Dia bangun kalau masih malam, dia membeli sebuah ladang, dia mengikat pinggangnya, dia tahu pendapatannya. Tangannya ditaruh pada jentera, dia memberikan tangannya. Terus saudara, dia begini, dia begitu, dia melakukan tindakan ini, tindakan begitu. Apa tindakan kepahlawanannya itu saudara? Didaftarkan sama penulis. Dan yang terakhir ayat yang ke-28 sampai 31 tadi saudara. Ya, tadi struktur yang ketiga apa saudara? Puji-pujian, penghormatan, kesimpulan untuk memuji dia. Nah ayat 28 sampai 31 itu sini apa saudara? Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Bahkan
suaminya memuji dia, saudara. Lalu ada pujian di ayat 29, ya, 30, 31. Yang terakhir, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Diulang terus, pujian. Jadi sebenarnya struktur dari Amsal pasal 31 sampai 31 ini ada sebuah himne kepahlawanan, saudara. Sebuah puji-pujian kepada seorang pahlawan. Belum cukup, saudara. Coba kita lihat lagi ya. Ayat yang ke-10, saudara, itu dibuka dengan apa? Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Aduh, kalau bahasa Indonesia istri yang cakap, saudara. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, ini kata yang sering dipakai untuk perang, saudara. Biasanya kalau kata yang dipakai itu biasanya artinya adalah seorang pahlawan perang, seorang yang perkasa dalam peperangan. Atau ayat yang ke-11, hati suaminya percaya kepadanya. Suami tidak akan kekurangan keuntungan. Dalam bahasa asli keuntungan itu bukan keuntungan, saudara. Kayak profit bukan, saudara, tapi rampasan perang. Ya, si istri yang cakap ini tidak akan menyebabkan suaminya kehilangan rampasan perang, saudara. Terakhir ayat 17 sampai ayat 17 dan 25, saudara. Dia mengikat pinggangnya dan kekuatan dan dia menguatkan lengannya, saudara. Kalau saudara ingat, kalau saudara pernah lihat orang zaman dulu, biasanya mereka pakai ini panjang atau pendek, saudara. Sampai ke kaki atau shorts gitu ya, pendek, cara pendek. Kalau zaman dulu, saudara. Panjang ya, saudara ya, kalau kita lihat penggambaran zaman dulu kayak orang semuanya pakai rok, betul kan ya? Pakai jubah begitu ya, saudara. Tapi kalau lagi perang efektif nggak begitu, saudara? Ya enggak dong, ya kan? Masa larinya pakai rok begitu, saudara, ya jatuh nanti jadi kepleset, saudara. Jadi bagaimana, saudara, kalau mau perang? Tarik dulu, saudara, dilawan. Tarik dulu, terus diikat, saudara, di pinggang. Supaya apa? Supaya bisa perang. Kalau enggak nanti keselempet, saudara, jatuh nanti waktu perang. Ya. Nah, bahasa yang sama dipakai, saudara, buat si wanita yang cakap itu tadi ayat 17 tadi. Dia mengikat pinggangnya dan kekuatan dan dia menguatkan lengannya, saudara. Jadi dia seperti narik gitu ya, seperti mau siap perang, saudara. Ya. Dan ayat 25 juga begitu. Pakainya dengan kekuatan dan kemuliaan. Dia berpakaian seperti seorang prajurit, sebagai seorang tentara, saudara. Ya. Hebat ya. Kita mungkin nggak lihat ya di dalam teks aslinya, di mana ada penghargaan sebagai seorang pahlawan. Ini, saudara, dari strukturnya, dari kata-katanya, bagi si penulis, istri yang cakap adalah seorang pahlawan perang, saudara. Seorang heroin tadi kita sebutnya ya. Tapi ada satu perbedaan, saudara, dengan himne-himne kepahlawanan yang lain. Kalau himne kepahlawanan yang lain biasanya merujuk kepada pribadi yang spesifik, figur yang spesifik ya. Tadi ada Achilles, ada Hercules, ada Alexander dan seterusnya. Tapi sini ada namanya nggak, saudara? Di pasal 31 sampai 31 ada nama nggak, saudara? Nggak ada ya, cuma dibilang istri yang cakap. Siapa nih? Nggak tahu kita istri yang cakap, saudara. Artinya, saudara, himne kepahlawanan ini tidak ditujukan kepada satu orang. Kenapa ini penting? Karena banyak sekali saudara yang sudah menggelontorkan tintanya cuma menulis ini pasti Maria, ini pasti Sarah, ini pasti Ruth, ini pasti Elisheba dan sebagainya semua. Ditulisin aja, saudara, semuanya. Tapi Amsal ini justru mengajarkan bahwa ini bukan bicara soal satu pribadi atau wanita tertentu. Ini bicara soal siapa, saudara? Semua wanita yang memenuhi kriteria itu, saudara. Semua wanita yang memenuhi kriteria ini. Sama seperti Mazmur pasal 1, saudara. Mazmur pasal 1 ada namanya nggak, saudara? Nama orang yang benar itu ada nggak, saudara? Nggak ada, saudara. Cuma dibilang berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan
pencemooh. Tapi disebut nggak saudara nama orangnya? Nggak ada. Kenapa? Ya karena itu untuk diaplikasikan, diberikan kepada setiap orang yang memenuhi kriteria di dalam Amsal itu. Demikian juga Amsal pasal 31 ini juga diberikan kepada setiap wanita, setiap perempuan yang memenuhi kriteria ini, saudara. Bukan wanita-wanita tertentu. Ya. Bahkan sepertinya si penulis ini, bahkan si compilernya itu, saudara, editor terakhir itu, ya, yang menyatukan semua kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama, itu sepertinya tahu maksud ini. Ya. Dia taruh kitab setelah Amsal ini, saudara. Kita nggak kitab apa setelah Amsal dalam kanon Yahudi? Kitab Rut. Kenapa kitab Rut, saudara? Karena Rut ada satu-satunya perempuan di Alkitab yang juga disebut sebagai istri yang cakap, saudara. Di pasal 3 ayat 11. Kalau saudara ingat waktu itu pernah ya, kalau Tuhan kita bahas, ada Rut, ada Boas. Rut disebut sebagai istri yang cakap, wanita yang cakap. Boas juga disebut sebagai laki-laki yang cakap, yang perkasa. Sama di situ katanya, saudara. Demikian juga di sini si penulis seperti sadar, saudara, si editor terakhir itu, bahwa oh iya, ini tidak bicara soal orang tertentu. Maka di pasal berikutnya, di buku berikutnya, kita boleh melihat contohnya, saudara. Contohnya, ya, bukan seorang yang spesifik, saudara, ini siapa, bukan. Tapi contohnya siapa? Rut. Ada contoh nyata, saudara, dari seorang istri yang cakap ini. Jadi kalau kita udah tahu Amsal ini seperti apa, jadi gampang kita mengertinya. Pertama kali Amsal ini bukan personifikasi, saudara. Bukan ngomongin sesuatu yang main-main, yang abstrak. Ini bisa seorang perempuan yang konkret, yang hidup, yang nyata. Kita juga melihat bahwa Amsal ini adalah sebuah Amsal yang memberikan penghargaan kepada wanita yang memenuhi kriteria sebagai seorang pahlawan, saudara, seorang heroin. Ya kalau kita analogikan ya sekarang, ya pancinya itu gitu ya, para ibu-ibu itu pancinya itu sebagai pedangnya gitu ya. Apronnya itu, saudara, dipakai itu seperti baju zirahnya dan sebagainya, saudara. Jadi dalam konteksnya sendiri, saudara, bukan hanya laki-laki ada pahlawan perang. Perempuan-perempuan pun juga adalah pahlawan perang, saudara. Dan bukan bicara soal pribadi tertentu, tapi bicara soal semua wanita, semua istri, semua ibu yang mengikuti kriteria yang ada dalam sini, saudara. Ya. Dan terakhir, tadi sudah disebut, di-spoil sama saudari Dati, ya, ada gaya akrostik juga, ya. Akrostik itu apa, saudara? Akrostik itu iya, betul. Jadi kalau saudara buka kitab bahasa Ibrani-nya, ayat 10 itu dimulai dengan huruf pertama dalam abjad Ibrani. Huruf 11 dimulai dengan abjad kedua dalam abjad Ibrani. Ayat ke-12 huruf ketiga dalam abjad Ibrani, sampai ayat yang ke-31 itu huruf ke-22 dalam abjad Ibrani, saudara. Kenapa ya, saudara? Kenapa dia memberikan kepada kita bentuk akrostik tadi, ya? Disebut alef, bet, gimel, sampai ke taf. Suatu saat kita akan lihat, ya, keindahan dari kitab Amsal. Tapi hari ini kita mencukupkan diri pada pasal 31 ini, saudara, ya. Kitab Amsal ini salah satu kitab yang paling memiliki banyak gaya sastranya. Gaya sastra, ya. Seperti contohnya permainan kata, permainan bunyi, permainan angka. Terus kita akan bahas, ya. Permainan angka nanti kita akan lihat seperti misalkan 3 hal begini, bahkan 4 hal, yaitu A, B, C, D, E. A, B, C, D sampai D, ya, tadi. Atau misalkan persamaan bunyi, mirip-mirip bunyinya akhirnya tapi sama akhirannya gitu, ya. Tapi itu hanya bisa dilihat dalam bahasa aslinya. Ya. Kenapa, saudara, itu menjadi salah satu ide dari si penulis? Kenapa dia harus membuat itu dengan berbagai macam gaya bahasa? Sama kayak peribahasa, saudara. Banyak yang pakai
kesamaan bunyi, kesamaan gaya, kesamaan bahasa. Contoh misalkan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang bagian pertama yang penting nggak saudara? Ya nggak penting sebenarnya saudara. Ya saudara itu nggak penting saudara mau berakit-rakit duluan, kayak mau berhulu-hulu kemana kayak gitu, nggak penting saudara. Yang penting itu bagian keduanya saudara ya. Karena di awal yang bagian pertamanya nggak mengajar apa-apa saudara. Yang bagian keduanya yang penting. Ya. Jadi dalam peribahasa, kalau saudara sedang mengajarkan advice peribahasa, itu biasanya menggunakan itu saudara. Unsur-unsur majas, unsur-unsur literasi, supaya bikin apa saudara? Supaya menarik perhatian. Kan kalau saudara dengar begitu, berakit-rakit ke hulu, berenang sakit-sakit dahulu, berenang ke tepi. Oh, gitu ya. Gampang dihafalnya, betul ya? Dan kalau gampang dihafalnya, dia apa saudara? Bisa menjadi alat kita ingat sampai seterusnya, betul kan ya? Jadi gampang diingat saudara. Karena apa? Karena ada yang penting. Kalau nggak ada yang penting, nggak usah dibikin peribahasa saudara. Ya. Nah demikian juga kitab Amsal itu banyak begitu saudara. 3 hal begini, 4 hal begitu, A, B, C, D. Atau belakangnya A, bagian pertama yang bagian kedua juga belakangnya A, kayak pantun gitu saudara. Itu gunanya apa ya? Untuk menarik perhatian kita supaya gampang dihafal saudara. Demikian juga jangan kaget kalau sampai Amsal kita juga dibentuknya kayak gitu. Ada A, B, C, D, E sampai Z, atau bahasa Ibrani Alef, Bet, Gimel sampai Taf. Supaya apa saudara? Supaya menarik perhatian kita, betul kan ya? Menarik perhatian kita. Oh, mulai dari A, B, C, D. Jadi juga gampang diingat saudara. Kalau misalkan oh A begini, B begitu. Aduh, yang ketiga lupa lagi. Ingat aja ada yang C, mulai dari C. Oh, yang keempat lupa apa ya? Yang keempat, oh mulai dari D. Betul kan ya saudara? Demikian juga bentuk akrostik seperti ini menjadi, kalau bahasa kerennya itu mnemonic device ya. Alat penghafalan saudara, alat untuk menghafal. Ya. Nah, kalau begitu pertanyaannya gampang saudara. Kalau dia mau kita hafal, apa yang harus kita hafal? Betul nggak saudara? Kalau dia mau kita memperhatikan sungguh-sungguh belajar dari Amsal ini, memang apa yang mau dia sampaikan kepada kita? Betul nggak saudara? Ya, tadi kita belum masuk ke Amsalnya saudara. Kita masih melihat tepian-tepian ruangnya. Ya. Sekarang, kalau dia memang mau kita belajar hafal dari sini, apa yang kita mau hafal? Betul nggak saudara? Tuh, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Akhirnya kita masuk nih saudara ke Amsal 31 ya. Judulnya kasih poinnya What makes a valiant wife? What makes a valiant wife? Apa yang membuat istri yang cakap? Tadi seperti dikatakan di dalam strukturnya, ada berapa tadi strukturnya saudara? Ada 3 ya. Ada pendahuluan, isinya perkenalan dulu, ini siapa yang mau kita nyanyikan. Lalu bagian yang kedua isinya apa? Perbuatan-perbuatan kepahlawanan dia, apa saja. Dan yang terakhir, puji-pujian yang diberikan atas perbuatan kepahlawanannya. Nah demikian juga kita pakai struktur yang sama saudara untuk melihat Amsal ini. Nah, bagian pendahuluannya saudara dimulai dengan apa? Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Apakah si penulis menanyakan ini karena dia nggak tahu? Wah, saya tidak tahu. Saya tanyakan saja kepada pembaca. Atau dia tahu jawabannya saudara, makanya dia tanya. Dia tahu jawabannya. Ini disebut sebagai pertanyaan retorik, ya retoris atau retorik. Ya pertanyaan yang semua juga tahu jawabannya apa, tapi ya supaya kita tahu, supaya kita jadi oh nah ini ya jawabannya. Contoh apa ya saudara? Mika, ya Mikayahu. Itu artinya apa saudara? Siapakah yang seperti Yahweh? Siapakah yang seperti Tuhan? Apakah si pemberi nama, wah ada nggak ya yang mirip sama Tuhan gitu ya? Dia lagi bertanya-tanya, dia bingung saudara waktu ngasih nama anaknya. Ada nggak ya yang mirip seperti Tuhan? Ya enggak saudara. Itu pertanyaan retorik
Untuk jawabannya, ya nggak ada, saudara, nggak ada yang seperti Yahweh. Demikian juga kalau pertanyaannya, siapakah yang dapat menemukan istri yang cakap ini? Jawabannya adalah hampir nggak ada, saudara. Sulit sekali untuk ditemukan. Wah, ya, bagi yang kaum pria ketika membacanya, saudara, apakah ini berarti jadi sebuah menciutkan hati gitu ya? Menciutkan hati, oh, yang laki-laki, maaf ya, ini istri yang cakap ini nggak ada, susah dicarinya. Jadi jangan coba-coba cari deh, gitu ya, saudara ya. Atau justru yang perempuan, istri yang cakap ini susah dicari nih, jadi jangan-jangan kamu bukan istri yang cakap loh. Karena jarang, sulit sekali ditemukannya. Apa begitu, saudara? Apa maksudnya begitu ya? Bukan ya, saudara ya, pasti bukan ya. Dia bertanya retorik itu, dijawabnya sama apa? Ya sama yang bagian kedua dari Alkitab katakan, apa saudara? Dia lebih berharga daripada permata, saudara. Kalau saudara kumpulkan emas, permata, berlian dari seluruh dunia, cukup nggak dibagi-bagi ke orang? Cukup, saudara. Tapi saudara temukan nggak permata gampang dengan mudah? Enggak, saudara kan? Kenapa, saudara? Karena perlu usaha ya untuk dapetinnya. Ya kan? Saudara harus kerja keras dulu, punya duit yang cukup dulu. Habis punya duit yang cukup, baru bisa beli permata, beli berlian, beli emas. Habis beli emas, berlian, permata, udah dapat, harus dijaga baik-baik pula kan, saudara? Supaya jangan sampai kenapa-napa. Itu pun juga saudara nggak pakai gelang. Misalkan saudara lagi pergi ke pasar, tapi pakai gelang seabrek-abrek, saudara, nggak begitu juga kan ya, saudara ya? Ya pasti saudara sembunyikan dalam kamar. Kalau lagi kondisinya ke pasar, ya jangan dipakai semua berlian, nanti entah hilang, kotor gitu kan ya, saudara. Nah demikian juga istri yang cakap ini sulit dicari, sulit ditemukan, bukan karena dia jarang, bukan karena dia sedang, wah ini nggak ada nih istri yang cakap ini, tapi karena memang perlu usaha untuk nyarinya, saudara. Ya, dia nggak semudah itu ditemukan. Ya. Bukan karena dia jarang, dan mati, wah nggak ada sama sekali. Ya. Dia memerlukan perlakuan yang khusus, saudara sekalian. Nah, tapi saudara mungkin tanya, memang apa yang membuat dia berharga? Apakah kecantikannya? Apakah ketirusannya? Apakah karena pipinya itu sangat langsing? Atau karena apa, saudara? Dijawab di ayat yang ke-11. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Model ini kita suka mengagungkan cinta. Gak salah sih, gak ada yang salah dengan cinta, kasih dan sebagainya. Tapi jarang orang bicara soal trust, ya, kepercayaan. Saudara bisa mengasihi semua orang. Bahkan orang yang mempercayai pun bisa saudara kasih dalam anugerah umum. Tapi saudara bisa nggak percaya semua orang? Nggak bisa, saudara. Kepercayaan itu diberikan atau didapatkan? Didapatkan, saudara, diusahakan. Betul ya, saudara? Saudara nggak bisa keluar dari sini ketemu orang asing, saya percaya sama kamu, saya tinggal di rumah kamu, kamu masuk ke rumah saya. Nggak bisa, saudara. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang harus diusahakan dulu, dibuktikan dulu, saudara. Ya. Kalau dibandingin dengan film-film romansa, gitu, Titanic dan sebagainya, selalu penekanannya pada cinta, ya, pada romantisisme. Padahal seandainya si Leonardo DiCaprio itu, saudara, berhasil, si Jack itu berhasil menikahi si Rose, pada akhirnya, ya hidup mereka bakal terkantuk-kantuk, betul nggak, saudara? Si Jack itu apa, saudara? Homeless, saudara, itu orang nggak punya rumah, saudara, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, ya. Seandainya si Rose itu nikah sama dia, jangan harap itu happy ending, saudara. Bisa justru jadi sad ending, saudara, ya kan? Karena ya homeless, saudara, menikahi si istri, ya. Demikian juga kalau kita lihat di dalam Alkitab, penting, cinta itu penting, kasih itu penting, tapi kepercayaan juga penting, saudara. Dan si istri yang cakap ini berhasil mendapatkannya. Dengan apa, saudara? Dikatakan di bagian kedua, suaminya tidak kekurangan keuntungan, saudara. Dia tidak mengecewakan suaminya.
Tadi sudah kita bilang ya, kata keuntungan itu adalah sebuah rampasan perang, rampasan militer. Mereka berperang bersama-sama, tapi istrinya tidak kalah sebenarnya. Istrinya tidak membuat dia rugi, tidak membuat dia kehilangan rampasan perang atau peperangan. Ya. Dia berharga. Dia dipercaya oleh suaminya. Pertanyaannya saudara, belum selesai. Kalau dia dipercaya sama suaminya, memang apa yang membuat dia dipercaya sama suaminya? Ayat yang ke-12 itu memberikan jembatan kepada kita. Ayat 12 mengatakan, dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya, saudara. Kenapa ini jadi jembatan? Karena bagian yang kedua, nanti kita akan bicara soal perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang didaftarkan, saudara, dari awal sampai akhir. Demikian juga dikatakan di sini, yaitu dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Di pasal 12 ini jembatan, pasal 13 nanti akan mendaftarkan semua perbuatan-perbuatan baik dari istrinya kepada suaminya, saudara sekalian. Ini bagian yang pertama, saya kasih judul Her Value, Trustworthiness. Her value titik 2, trustworthiness. Harga dari si istri yang cakap ini apa, saudara? Kepercayaan. Kepercayaan. Bukan kecantikannya, saudara, tapi tindakannya, perbuatannya, karakternya. Oke ya? Itu yang pertama. Jadi pendahuluan, tapi saya kasih judul Her Value, Trustworthiness. Sekarang masuk ke bagian kedua. Bagian kedua tadi apa, saudara? Adalah badannya ya, tubuhnya, yaitu isinya daftar dari perbuatan-perbuatan kepahlawanannya dia. Nah, saya kasih judul Her Virtues. Titik 2, Actions. Her Virtues. Ya, VIRTUES. Kebajikan-kebajikannya. Actions. Ya, tindakan-tindakan. B2B, saudara. Supaya bisa eksploit yang ketiga, B yang ketiga ya. Her Virtues Actions. Nah, di sini kita akan masuk, saudara, kepada ceritanya. Dia punya cerita, saudara. Saya cakap. Coba kita lihat ya ceritanya dia seperti apa, saudara. Dia mulai dengan ayat yang ke-13. Dia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Apalah ini gitu ya? Kok tiba-tiba jadi ngomongin bulu domba sama rami? Bulu domba sama rami itu adalah barang-barang produk hasil atau barang mentah, saudara? Barang mentah ya. Karena saudara-saudara comot bulu domba, bisa saudara langsung pakai ya. Jangan saudara, gatal nanti. Harus diapain dulu, diolah dulu, betul ya. Nah, ini adalah barang-barang mentah. Terus tangannya, dibilang telapak tangannya itu bekerja dengan sukacita untuk mengerjakan ini. Kira-kira kalau dari petunjuk ini ngapain, saudara? Pekerjaan ini ngapain? Dia jawabnya apa, saudara, si istri yang cakap ini? Dia adalah seorang tukang parkir ya, saudara. Enggak nyambung, saudara. Dia adalah seorang penenun, betul. Ahli tekstil, saudara. Ya, seorang penjahit atau penenun kayak Tante Vina ya. Tailor, ya, penjahitan itu ya. Ya. Dia adalah seorang yang bekerja. Di sini kita boleh melihat tadi actions ya. Nah, kita bagi dua bagian, saudara, di bagian yang kedua ini. Yang pertama, her industriousness. Her industriousness. Ya, kerajinan-rajinannya atau kerajinannya ya, kerajinannya. Her industriousness itu ayat 13 sampai 18, saudara. Kita akan di sini banyak bicara soal apa aja pekerjaan dia, apa saja kerajinan dia. Jadi kita lihat di ayat 13, dia seorang penjahit dan dia bekerja dengan sukacita, saudara. Bagaimana lagi dia adalah seorang yang tekun, yang rajin, ayat yang ke-14.
dia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh dia mendatangkan makanannya. Pentingnya di sini apa saudara? Dia penekanannya dikata jauh saudara. Dia jalan jauh sekali. Untuk ngapain? Beli supply saudara, beli makanan supaya memberikan kebutuhan keluarganya. Apalagi bagaimana lagi dia seorang yang industrious saudara, seorang yang rajin, yang tekun. Ayat yang ke-15. Dia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ya. Dalam bahasa Asia itu bukan makanan saudara, tapi seperti mangsa. Kenapa saudara? Si istri yang cakep ini sering dibandingkan seperti induk-induk, induk elang, induk kucing, induk si dogi dan sebagainya yang pergi untuk apa saudara? Nyari makan, nyari mangsa buat anak-anaknya. Hebat ya, Alkitab tuh memiliki bahasa yang puitis banget untuk menggambarkan seorang istri yang cakep. Dia pergi jauh dan dia bawa pulang mangsa buat anak-anaknya. Seperti induk-induk hewan saudara. Bagaimana lagi dia seorang yang tekun, ayat 16 saudara. Dia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya saudara. Dalam bahasa Asia itu mengingini kurang bagus saudara. Mengingini itu seharusnya menimbang-nimbang. Dan menimbang-nimbang di sini adalah sesuatu yang sifatnya di dalam pikiran saudara. Jadi dia nggak ngomong, bukan saya beli ya kebun ini, bukan saudara, dia mikir-mikir dalam kepalanya. Ini untung atau rugi ya kalau saya beli kebun ini? Ya. Kenapa saudara dikatakan seperti itu? Karena dia adalah seorang yang sanggup membuat rencana sendiri saudara. Hebat nggak saudara si penulis memberikan kepada kita gambaran? Saudara, lihat agama yang lain saudara. Ada satu teksnya dia yang bilang bahwa perempuan itu kurang pintar saudara. Perempuan itu kurang cerdas, makanya baik masuk neraka saudara. Kita ngomong begitu, gak pernah saudara. Malah kita bilang apa? Dia bisa loh mikir sendiri, dan istri yang cakap ini bahkan bisa dia menentukan sendiri saudara. Gak ada suami di sini nggak dibilang apa-apa saudara. Dia bisa menentukan sendiri pilihannya. Yang mana yang menentukan, mana yang rugi. Dia bisa saudara mikir seperti itu. Ya. Dan bahkan uang tadi dia pakai saudara. Uang tadi hasil kerjanya dia buat. Dari industri apa saudara yang dia kerjakan? Industri tekstil ya, industri penjahitan. Karena uangnya dipakai buat, lihat yang ke-16 tadi, dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya saudara. Dia pakai duitnya tadi itu yang buat dia kerja, dari dia kerja sekarang untuk beli dan untuk nanami ladangnya dia saudara. Bagaimana lagi dia seorang yang tekun, yang rajin, yang 17. Dia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Dia menguatkan lengannya. Jadi kita udah bicara saudara ya, dia seperti prajurit saudara lagi. Kalau lagi perang jangan pakai rok saudara, nanti jatuh, harus ditarik, disiap-siap saudara untuk perang. Ya, sama demikian juga sisi yang cakap dia adalah seorang prajurit, seorang pahlawan. Terakhir ayat yang ke-18. Dia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam saudara. Wah kesian ya, dia nggak tidur saudara. Semalam-malaman dia bangun terus. Kenapa saudara? Pelitanya nggak padam ya. Apa itu maksudnya saudara? Maksudnya perempuan yang cakep ini tidak pernah tidur. Jam 3 pagi dia mesti bangun. Bukan saudara ya. Nah kita harus lihat konteksnya. Dalam konteks Timur Tengah kuno, pelita yang padam tengah malam itu menandakan orang miskin saudara. Kenapa? Karena duitnya aja nggak punya buat beli minyaknya saudara, ya. Buat beli minyaknya aja nggak cukup buat tahan sampai pagi, ya. Waktu itu kita pernah bahas yang Kejadian pasal 29 saudara. Kenapa si Yakub sama si Lea itu bisa nggak kelihatan saudara? Mana ada listrik zaman itu saudara, ya. Yang perlu yaitu lampu itu saudara. Kalau udah mati, kelar saudara, udah nggak ada ngapa-ngapain lagi, nggak ada PLN. Ya, demikian juga kalau si istri yang cakep ini itu sampai nggak punya duit, makanya mati lampu itu tengah malam,
bahaya saudara, maling bisa masuk, ya kan? Dia bisa ketabrak sana sini, buka pintu dan sebagainya. Nah, makanya penting saudara. Bukan karena dia bangun semalaman, tapi karena duitnya cukup. Dia punya sumber daya cukup untuk masukin dia itu minyaknya supaya terus nyala sampai pagi. Ya. Itu yang pertama tadi saudara. Her industriousness ya, kerajinan ketekunannya dia. Itu kita bisa lihat di ayat 13 sampai 18. Terus dia mengambil domba, ya kan? Dia jauh-jauh pergi makan cari mangsa. Dia beli ladang, mengikat pinggang, bahkan sampai terakhir dia juga punya sumber daya cukup. Kerja keras saudara, dia seorang yang tekun. Yang kedua ya sekarang kita lihat saudara ya. Nah, sebelum masuk yang kedua di sini ada jembatannya lagi saudara. Itu ayat yang ke-19. 19 itu dibilang apa? Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Apa lagi tuh jentera atau pemintal? Jentera itu saudara taruh bulu domba atau bahan mentah, taruh di situ, tangannya diem, jangan goyang. Pemintal itu goyang, muter. Ngapain? Ini kan bahan yang kasar, bahan yang mentah. Yang muter ini dia narik fiber-fibernya itu saudara. Jadi benangnya, betul ya. Jadi ngapain dia sekarang saudara? Dia mulai berpindah dari kerja sendiri, mulai kepada bikin produk saudara. Mulai bikin satu hasil, yaitu dalam bentuk bahan yang bukan mentah lagi sekarang. Udah bikin fibernya tadi saudara, bikin bahan yang udah bisa dipakai. Kenapa ini penting? Karena ayat yang ke-20 sampai ke-27 itu bicara soal kontribusi dia kepada orang-orang. Tadi ayat yang ke-13 sampai 18 fokusnya kepada siapa saudara? Kepada dirinya sendiri kan ya. Dia rajin, dia melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Tapi sekarang ayat yang ke-20 sampai 27 fokusnya adalah orang lain. Sekarang bagaimana dia berkontribusi kepada orang lain? Makanya ditaruh ayat 19 saudara, supaya apa? Jadi bridge, jadi jembatan dari bahan mentah kepada barang hasil, barang yang sudah mulai bisa dipakai. Dari seorang perempuan yang rajin pada dirinya sendiri, industrious, kepada seorang perempuan yang juga memiliki contribution, ya, kontribusi. Nah, ayat yang 20 sampai 27 kita lihat ya. Kepada siapa saja saudara dia memiliki kontribusinya? Ayat 20 kita lihat. Dia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kepada siapa saudara yang pertama? Kepada yang miskin saudara, kepada yang miskin. Dia berkontribusi kepada orang-orang yang berkekurangan. Ini yang cakap saudara. Terus yang kedua, kepada siapa lagi juga dia memberikan hasilnya, eksternalnya dia. Ayat 21 sampai 22. Dia tidak takut kepada salju untuk isi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Dia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya saudara. Dia juga membuat produk tekstil buat keluarganya dan dirinya sendiri saudara. Bahkan kalau kita lihat produk ini justru yang terbaik saudara. Dia bilang lenan pilihan, ya. Dia bahkan bisa membuat kain ungu. Kain ungu itu kain yang mahal saudara di zaman dulu karena susah membuatnya. Jadi tadi yang pertama dia berkontribusi kepada orang yang miskin. Kedua kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Yang ketiga saudara, ayat 23. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau dia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Karakternya dia sekarang membawa rasa hormat saudara kepada para penguasa. Dari para penguasa kepada suaminya. Jadi ini sekarang kontribusi juga kepada suaminya, saudara, kepada reputasi suaminya. 24. Dia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya dan menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Kepada siapa lagi, saudara? Dia memakai keahliannya juga untuk para pelaku ekonomi, saudara. Dia berkontribusi dengan jualan barang, jualan hasil tenunannya dia itu. 25. Kepada siapa dia sekarang memberikan kontribusi? Pakaiannya ada kekuatan kemudian. Dia tertawa tentang hari depan saudara. Si pengamsal sedang mengingatkan kita. Dia pakaiannya bagus atau jelek saudara? Bagus ya. Si yang cakap ini pakainya ungu saudara. Ini lagi nggak ada yang pakai ungu ya saudara.
tapi lagi pakai pakaian yang sesuai dengan statusnya dia sebagai wanita yang baik, sebagai wanita yang memiliki hidup yang baik. Tetapi di sisi lain, si pengawasan mengingatkan kita apa? Pakaiannya yang sebenarnya adalah kekuatannya, kemuliaannya. Betul, dia bisa pakai baju yang bagus, tapi bukan itu pakaian yang sebenarnya. Pakaian yang sebenarnya adalah karakternya, saudara. Ya, kekuatannya. Terakhir, 26-27. Dia juga berkontribusi kepada keluarganya, kepada anak-anaknya khususnya. Dia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ya. Dia juga seorang yang berkontribusi kepada keluarga dalam bentuk hikmat, saudara. Dalam bentuk hikmat. Nah, jadi sudah dua bagian ya saudara. Bagian yang kedua tadi kita sebut sebagai contribution ya, di bagian yang kedua dari bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga, terakhir saudara. Bagian apa tadi saudara? Kesimpulan ya, puji-pujian kepada dia. Nah, kita kasih judul ini Her Veneration, Fear of the Lord. Penghormatan yang mendalam, veneration, V ya, V E N E ration. Her veneration ya, penghormatan yang mendalam kepadanya. Apa arti gua? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat sekarang masuk ke kesimpulan saudara. Ya. Di ayat yang ke 28 sampai 31. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Bagian ini berakhir dengan suatu puji-pujian, satu himne, satu ajakan, ayo kita memberikan apresiasi kepada dia. Ayo. Dan bahkan kalau saudara lihat yang ayat 31 itu salah terjemahan saudara, bukan berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Bukan berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, tapi rayakanlah dia karena hasil tangannya. Rayakanlah dia karena hasil tangannya, yang ke-31. Jadi semua bagian dari ayat 28 sampai 31 itu memberikan kepada kita petunjuk bahwa ini membicarakan soal ayo memberikan puji-pujian, ayo berikan apresiasi, berikan satu penghargaan kepada dia saudara sekalian. Dan apa yang dirayakan? Kecantikannya, kemolekannya? Bukan, saudara. Tapi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan bahasa aslinya kecantikan adalah sia-sia itu sia-sia kata yang sama. Kalau saudara buka sebelahnya langsung pokotbah kan ya saudara ya. Itu kalau di Alkitab saudara langsung pokotbah ya saudara sebelahnya. Pokotbah itu ayat yang kedua langsung dibuka dengan apa saudara? Kesia-siaan belaka itu kata yang sama saudara. Kesia-siaan itu bukan bicara soal wah sia-sia nggak berguna, bukan saudara. Sia-sia itu bicara soal baru sebentar datang udah lewat. Apa artinya saudara kemolekan atau kecantikan itu sia-sia? Saudara kalau beristri atau mungkin juga bersuami itu dilihat dari penampilannya, apakah bisa dijamin 40 tahun dari sekarang itu kecantikan atau kegantengannya masih bertahan saudara? Tidak, saudara, ya. Tidak bisa dijamin seperti itu. Kenapa? Karena ya namanya kecantikan, kemolekan itu seperti uap. Sebentar datang, udah lagi udah pergi, udah hilang. Terus tidak bisa dilihat lagi. Kalau sampai di sini, saudara, melihat pasal 31 ini, kembali lagi tadi ke pertanyaan kita ya. Umum sekali ya. Ini sepertinya orang dunia juga tahu. Coba saudara tanya ke teman-teman kantor, kayaknya mereka juga tahu bahwa perempuan yang baik itu dilihat dari karakternya. Nah, ngomongin dia soal aplikasinya, tapi setidaknya mereka tahu. Atau ngomongin soal kerajinan tadi, industriousness. Atau ngomongin soal contribution.
Pada umumnya orang tahu ya, orang mengerti loh akan hal ini. Kalau gitu apa bedanya dong istri yang cakap dari istri-istri dunia? Apa bedanya saudara? Gak ada bedanya ya, sama. Sama-sama cari. Saudara coba cari, pasti ada di dunia ini ibu non yang bukan umat perjanjian Tuhan yang juga mencari makanan pagi-pagi buat anak-anak. Pasti juga ada orang-orang di dunia ini yang pagi-pagi udah mencari supply buat keluarganya. Rajin bekerja dengan sukacita. Atau boleh juga pintar berbisnis, banyak saudara. Tapi apa bedanya, betul nggak? Apa bedanya perempuan, wanita, istri yang cakap ini dari istri dunia? Bedanya itu ada di ayat ke-30 saudara. Ada ayat ke-30 di bagian yang kedua. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kenapa saudara bagian ini begitu penting? Karena kata takut akan Tuhan ini mengapit seluruh kitab Amsal. Saudara buka Amsal pasal 1 ayat 7, tadi sudah dibaca oleh MC, takut akan Tuhan. Sekarang saudara tutup kitab Amsal, ditutup lagi dengan takut akan Tuhan lagi saudara. Seluruh bagian ini diapit oleh takut akan Tuhan. Tadi sudah dibahas juga sama MC, takut akan Tuhan. Tuhan itu bukan gelar, itu juga sudah dibahas dari yang Mazmur pasal 23. Tuhan itu kalau kapital semua bukan gelar, itu nama Yahweh, Tuhan perjanjian. Nama yang hanya diberikan kepada umat perjanjian Tuhan. Ya. Sehingga seluruh kitab Amsal dari pasal 1 sampai pasal 31 semuanya diberikan kepada umat perjanjian Tuhan atau kepada semua orang, saudara? Kepada umat perjanjian Tuhan. Diapit oleh takut akan Tuhan dan takut akan Tuhan lagi di pasal 1 dan di pasal 31, saudara. Ya. Semuanya ini diberikan kepada umat perjanjian Tuhan. Tapi sekarang tadi saya sudah post di awal pertanyaan yang mungkin sedikit berbeda dari apa yang kadang kita pikirkan. Di mana hikmah ditemukan, saudara? Di Yerusalem? Tidak. Di Sion? Tidak. Dimanapun. Ya, dimanapun. Bukannya itu berarti berkontradiksi dengan pasal 1 ayat 7 dan 31-30. Bukannya takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Ini takut akan Tuhan loh. Takut akan Yahweh. Bukan Allah asing, bukan Allah general, saudara. Ini Tuhan yang benar, Allah Israel, Allah perjanjiannya. Loh, jadi mana yang benar, saudara? Tadi katanya Amsal mengatakan hikmah bisa ditemukan di mana-mana, bahkan orang yang tidak percaya pun, seluruh raja dunia, semut pun bisa mengajarkan, seluruh raja dunia pun bisa mendapatkan hikmah. Tapi di sisi lain dikatakan juga takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmah. Mana yang benar, saudara? Yang satu bilang, iya, takut akan Tuhan, umat perjanjian Tuhan itu bisa memulai, bisa mengerti hikmat yang sesungguhnya. Tapi di sisi lain, katanya tadi hikmat juga bisa ditemukan di mana-mana, saudara. Gimana dong, saudara? Mana yang benar? Apa jangan-jangan salah kita Amsal ya? Berkontradiksi. Posisi bilangnya di mana-mana. Orang percaya, orang nggak percaya pun, orang bukan orang perjanjian Tuhan pun bisa memiliki hikmat. Tapi di sisi lain, hanya takut akan Tuhan, Yahweh yang bisa memberikan hikmat. Yang mana saudara yang benar? Dua-duanya benar, saudara. Dua-duanya benar. Tapi kitab Amsal ini memberikan kepada kita sebuah tension, sebuah ketegangan. Ketegangan seperti apa? Ada dua hal, ada dua hal ganda ya, ada dua pernyataan yang harus kita afirmasi secara bersamaan. Satu, betul
tidak ada orang yang sungguh-sungguh bijak yang tidak melayani Allah Israel. Sekali lagi, tidak ada orang yang sungguh-sungguh bijak yang tidak melayani Allah Israel. Berarti hanya orang umat perjanjian Tuhan, orang yang melayani Allah Israel lah yang bisa melayani Tuhan, yang bisa sungguh-sungguh menjadi bijak. Tapi di sisi lain kita juga harus mengakui bahwa ada suatu bentuk hikmat yang juga benar-benar hikmat di kalangan bangsa-bangsa non Israel. Kok bisa mereka yang benar-benar takut, secara genuine takut akan diakui oleh Israel, itu kita sebut memiliki hikmat yang dikuduskan sebenarnya. Hikmat yang kudus, hikmat yang ada di dalam dimensinya Tuhan saudara. Atau kita sebut juga hikmat tertinggi. Tapi yang bukan umat perjanjian Tuhan, itu hanya memiliki hikmat yang praktis, hikmat yang umum. Jadi kalau saudara ditanya apakah orang di luar umat perjanjian Tuhan bisa memiliki hikmat? Betul, iya. Tetapi umat mereka itu levelnya adalah level praktis, level untuk umum. Ya. Sementara hikmat yang dikuduskan itu hanya dimiliki oleh umat perjanjian Tuhan. Seperti apa saudara? Hikmat yang berkaitan dengan keselamatan saudara. Hikmat yang berkaitan dengan sejarah penebusan. Itu tidak bisa didapatkan oleh orang non percaya. Sementara hikmat yang praktis ya, yang bersifat moral, yang sejauh wawasan moral mengenai tatanan dunia ini bisa dimiliki oleh orang-orang yang pagan, orang-orang yang bahkan tidak percaya pada Yahweh sekalipun, pada Tuhan perjanjian. Inilah hidup dalam ketegangan saudara. Kita Amsal memberikan kepada kita satu hal untuk dipikirkan dari hari ke hari. Satu sisi kita umat perjanjian Tuhan dipanggil untuk belajar dari orang-orang yang bukan umat perjanjian Tuhan saudara. Bukan seperti tadi agama yang tadi saudara. Semuanya itu diklaim. Kalau ini baik ini biasa, ini begitu saja. Tidak saudara, kita juga sebagai orang Alkitab mengajarkan umat perjanjian Tuhan itu sebagai orang-orang yang menghargai juga hikmat-hikmat yang umum. Ya. Saya ingat waktu itu teman dari mama Judi ya, itu sakit ya. Waktu itu kita pernah kunjungi ya kalau nggak salah ya, juga pernah kunjungi. Sakit, kami waktu saya kunjungi itu pertama-tama itu kita pertama-tama melihat Tante Judi ya, itu masih gemuk saudara. Waktu kita semua kunjungi di rumahnya, di apartemen yang di Kalibata itu ya, di Matraman itu sudah kurus, udah ceking banget saudara, kurus sekali. Bahkan waktu kami melayat ke rumah sakit di rumah duka PGJ Cikini, itu kurus sekali, bahkan mayatnya saja itu begitu sampai masuk melesek ke dalam pipinya saudara, saking kurusnya. Alasannya kenapa saudara bisa begitu? Karena nggak mau berobat saudara, nggak mau berobat, dan ketika mau diobati udah terlambat saudara. Alasannya kenapa? Kayak begitu tadi saudara. Dikatakan, oh hanya satu hikmat orang benar, hikmat yang ada dalam gereja. Di luar dunia ini semuanya nggak punya hikmat saudara. Itu adalah prinsip yang Amsal dengan tegas katakan salah. Di dunia ini punya hikmat dan jangan diabaikan karena kita bisa belajar darinya. Tapi di sisi lain kita juga harus ingat bahwa ada hikmat-hikmat yang tidak bisa dimiliki oleh dunia. Kita akan lihat hikmat seperti apa yang tidak bisa dimiliki oleh dunia. Tapi pertanyaan kita belum terjawab saudara. Kenapa kitab Amsal harus ada? Kenapa kitab Amsal tadi kita katakan begitu umum mengajarkan hikmat yang bahkan diketahui oleh orang dunia saudara. Dari sini kita masuk kepada bagian yang terakhir dan jadi jawaban buat bagian kedua dari tema hari ini. One, heroin kita udah jawab ya, kenapa
karena dia satu pahlawan perempuan. Two Kingdoms-nya belum terjawab, saudara. Ini menarik, saudara ya. Kitab Amsal memang sebagian ditulis oleh Salomo. Seperti saudara sudah bisa lihat ya, Amsal Salomo, sudah tahu. Tapi tidak semua bagian dari kitab Amsal itu ditulis oleh Salomo, saudara. Ada bagian-bagian ditulis oleh para orang-orang bijak lainnya. Ya termasuk bagian ini, ya. Itu tidak dituliskan oleh Salomo. Nah, Salomo memang agak awal, kita tahu ya penanggalannya Salomo itu di zaman kerajaan Israel. Tapi kalau kita perhatikan bahasa Ibrani dari pasal 1 sampai 9, sama pasal 30 sampai 31, itu sebenarnya bahasa Ibrani itu cukup mudah, saudara. Cukup mudah. Artinya apa? Tidak datang dari zaman Salomo. Kalau saudara buka pasal 10 sampai pasal 29, itu bahasa Ibrani-nya lebih tua. Dan memang kemungkinan besar ditulis oleh Salomo secara langsung. Tapi bagian pasal 1 sampai 9 sama 30-31 yang mengapit dua bagian ini itu ditulis di zaman yang lebih muda, di zaman yang lebih lanjut, saudara. Dan kemungkinan besar ya, sebenarnya ditulis di abad ke-5 sebelum Masehi. Sekali lagi ditulis di abad ke-5 sebelum Masehi. Kenapa, saudara? Ini penting di abad ke-5 sebelum Masehi. Karena di abad ke-5 sebelum Masehi ada peristiwa apa? Orang Israel lagi ngapain? Lagi di mana? Kita belajar sedikit sejarah lah ya. Orang Israel itu di tahun 722 dan tahun 586 itu dibuang ke Babel. Yang satu yang di utara dibuang ke Asyur, yang itu dibuang ke Babel. Yang di selatan dibuang ke Babel. Jadi tahun 586 tadi ya, yang selatan dibuang ke Babel. Ketika bagian ini 19 sama 30-31 ditulis, ini ditulis di dalam konteks pembuangan. Dalam konteks pembuangan. Kenapa konteks pembuangan ini penting? Karena Tuhan sedang menolong umat perjanjiannya hidup tidak lagi di dalam teokrasi. Teokrasi apa, saudara? Pemerintahan yang Tuhan langsung pimpin, ya. Seperti di kerajaan Israel, saudara, dalam hukum Musa itu Tuhan langsung pimpin. Ada Raja Daud, ada para nabi, ada para imam yang Tuhan pilih secara langsung untuk memimpin bangsa Israel. Tapi di zaman ini, di abad ke-5 tadi, bangsa Israel tidak hidup lagi di dalam zaman Musa, saudara. Tidak hidup lagi di zaman Daud. Sekarang mereka harus berdampingan dengan yang bukan umat perjanjian. Kalau di dalam hukum Taurat, boleh nggak, saudara, ada orang tidak percaya, ada orang yang bukan umat perjanjian Tuhan di tanah Israel? Nggak boleh, saudara, harus dihabisi. Makanya hukum Taurat itu begitu kejam kedengarannya, karena kalau misalkan ada nyolong, habisi, membunuh, habisi, ya kan, saudara. Bahkan seorang yang menyembah berhala pun habisi, saudara. Itu hukum Musa. Tapi sekarang mereka diajak untuk pindah ke berdampingan ke dalam masa pembuangan. Di masa pembuangan, kalau saudara ingat surat Yeremia, justru mereka suruh ngapain, saudara? Habisi? Bukan. Justru carilah kesejahteraan dari tempat di mana kamu dibuang. Bahkan di situ suruh berdoa, saudara, untuk negara, berdoa untuk Babel, Persia, dan bangsa-bangsa yang lain. Di dalam Taurat, mereka hidup di dalam satu kerajaan, saudara. Sekarang, di dalam pembuangan, mereka hidup dalam dua kerajaan, saudara. Harap udah tahu ya judulnya dari mana sekarang ya. Kenapa kitab Amsal ditulis? Kenapa kitab Amsal dibukukan, saudara? Karena ada
urgency, ada sesuatu yang benar-benar genting saat ini. Orang Israel belum belajar, saudara, bagaimana cara hidup berdampingan dengan orang-orang dunia. Orang Israel masih hidup di dalam, yaitu teokrasi tadi, saudara. Masih hidup di dalam berpikir, oh ya kita di dalam tanah pembuangan harus menaklukkan. Tidak, saudara. Makanya contoh-contoh orang di tanah pembuangan itu, ada nggak, saudara, orang yang mencoba mengyahudikan kerajaan Babel, Persia, dan sebagainya? Nggak ada, saudara. Daniel mencoba menyahudikan nggak? Mengyahudikan Babel? Nggak pernah, saudara. Esther pernah mengyahudikan Persia nggak? Nggak pernah, saudara. Ezra, Nehemia pernah nggak mengyahudikan kerajaan pembuangan? Nggak pernah, saudara. Karena mereka tahu mereka tidak sedang hidup di dalam satu kerajaan. Mereka hidup dalam dua kerajaan. Ada kerajaan penebusan dan ada kerajaan umum, saudara. Di satu sisi mereka tidak boleh lupa bahwa mereka adalah anggota-anggota dari kerajaan Israel. Orang pembuangan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Esther, Ezra, Nehemia itu nggak boleh lupa identitas mereka. Makanya mereka diingat di dalam Alkitab. Tapi di sisi lain tidak berarti bahwa mereka itu tidak hidup berbaur dengan orang-orang yang percaya, bahkan bekerja hidup berdampingan dengan orang pagan sekarang. Sehingga kitab Amsal termasuk istri yang cakap ini adalah sebuah puisi, sebuah himne, sebuah amsal yang mempersiapkan Israel juga untuk hidup di dalam dua kerajaan, bukan lagi satu kerajaan. Istri yang cakap ini adalah seorang Israel, sebenarnya. Kenapa? Kau tahu dari mana? Takut akan Tuhan. Dia adalah takut, orang yang takut akan Tuhan. Tapi di sisi yang lain, mayoritas dari bagian ini bicara soal hal-hal yang nggak perlu orang Kristen tahu, saudara. Orang-orang non-Kristen pun ngerti kan ya. Oh ya, kita harus bangun pagi, kita harus bekerja dengan keras, kita harus berdampak bagi tetangga kita, bagi orang miskin, bagi orang-orang yang lain. Dia mempunyai dua identitas, saudara, di sini. Warga negara surga, warga negara dunia. Warga negara Israel, warga negara pembuangan. Dan kenapa ini penting, sebenarnya? Apa relevansinya bagi kita yang hidup di zaman ini? Seiring berjalannya sejarah penebusan, apakah umat perjanjian Tuhan dipanggil kembali untuk ke tanah perjanjian? Ayo balik ke kerajaan Israel, balik lagi ke tanah Kanaan. Tidak, saudara. Jadi kita sudah bahas sebelum ibadah. Perjanjian Musa itu tidak bertahan selamanya, saudara. Perjanjian yang Tuhan berikan kepada Musa mengenai tanah perjanjian dan bangsa Israel yang secara fisik itu tidak untuk selamanya, saudara sekalian. Justru seiring berjalannya penebusan, sejarah penebusan, orang-orang umat perjanjian Tuhan dipanggil untuk hidup lagi di dalam dua kerajaan. Tapi saudara juga kita harus ingat di bagian ini bahwa identitas dia, si istri yang cakap ini bukanlah orang yang umum saja, tapi juga seorang pribadi yang ditebus, seorang pribadi yang adalah bagian dari perjanjian Tuhan. Dan kalau dia adalah bagian dari perjanjian Tuhan, saudara sekalian, apakah itu berarti dia adalah seorang yang akan binasa? Tidak. Tuhan memiliki janji kepada Abraham, kepada bahkan Adam dan Hawa di Taman Eden, bahwa dia akan mempreservasi, akan merawat umatnya sampai seterusnya, saudara sekalian. Tapi pertanyaan, bagaimana dia bisa merawat umatnya? Bagaimana dia bisa mengembalikan umat perjanjiannya kepada tanah perjanjian? Setelah ketika Tuhan kita Yesus Kristus masuk, saudara. Setelah masa pembuangan itu, masa kekosongan itu selama 400 tahun tidak ada wahyu. Di situ Tuhan kita Yesus Kristus masuk dan dia memberikan jaminan bahwa umat perjanjian Tuhan tidak akan hidup selamanya di dalam dua kerajaan. Suatu saat nanti umat perjanjian Tuhan akan kembali ke dalam satu kerajaan. Tidak akan ada lagi, saudara, di dunia yang akan datang dunia buat orang-orang percaya, tidak ada, saudara.
hanya ada satu kerajaan, satu tempat, yaitu kerajaan surga, saudara sekalian. Tapi ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia dan memberikan pengampunan dan menebus dosa umat perjanjiannya, dia tidak sekonyong-konyong ya, langsung membawa umatnya kembali kepada tanah perjanjian, ke kerajaan surga itu. Dia masih memberikan umatnya waktu untuk hidup dan mati, masih hidup dalam dua kerajaan, saudara sekalian. Makanya kalau kita lihat orang Kristen di perjanjian baru itu disebut sebagai pengembara, sebagai orang-orang buangan. Kalau kita buka 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 11 itu dikatakan kamu adalah pengembara. Merujuk kepada siapa, saudara? Abraham. Dan kamu adalah juga orang-orang buangan. Merujuk kepada siapa, saudara? Ya ini, orang-orang Israel yang hidup dalam pembuangan, yang hidup dalam dua kerajaan. Saudara sekalian. Kita tidak mungkin kembali kepada satu kerajaan. Ingat, saudara, dua kerajaan itu tidak ideal. Makanya itu selalu disebut sebagai tension, sebagai ketegangan. Akan selalu ada damai, tapi juga ada persekusi, ada penganiayaan dari orang-orang dunia, saudara sekalian. Jadi kalau kita ditanya, siapakah sosok istri yang cakap, yang sejati, yang sebenarnya? Dia adalah setiap istri Kristen, saudara. Dia adalah setiap istri Kristen, setiap orang umat perjanjian Tuhan yang wanita, yang beristri, yang memiliki menjadi istri yang juga mempunyai anak. Makanya kalau saudara buka perjanjian baru juga menggemakan, saudara, apa yang dikatakan oleh Amsal pasal 31. Kalau saudara buka 1 Korintus 7 ayat 34, itu dikatakan bahwa perempuan yang bersuami pekerjaannya ngapain, saudara? Ya harus menyenangkan suaminya. Ya. Sama seperti yang dikatakan juga oleh Amsal 31, bukan? Amsal 31 juga mengatakan apa? Dia hati suaminya percaya kepada istrinya. Atau kalau saudara buka 1 Petrus 3, dikatakan juga bahwa istri yang Kristen itu juga ada istri yang kecantikan itu bukan pada penampilan luar. Kita udah bahas ya. Kecantikan di mana, saudara? Di dalam, di hatinya, di karakternya, di tindakan-tindakan perbuatannya. Jadi siapa istri yang cakap ini? It's an every Christian woman. It's an every Christian wife. It's an every Christian mother. Ya. Dan jangan kaget, saudara, kalau ada banyak kesamaan antara istri-istri yang Kristen dengan istri-istri dunia. Kalau tadi kita lihat ada industries, ada contribution. Oh iya, kita lihat banyak ya orang-orang non-Kristen yang juga bekerja seperti itu. Iya, saudara, jangan kaget. Istri-istri Kristen ini bisa meneladani yang baik dari dunia. Jadi jangan sampai saudara juga pulang dengan mengkafir-kafirkan segala sesuatu gitu ya. Wah, segala sesuatu hikmat yang ada di luar sana bodoh semuanya. Hikmat yang di luar sana adalah kejahatan, tidak ada hikmat yang benar. Tidak, saudara. Soalnya dipanggil juga itu hidup dalam dua kerajaan. Ada hikmat yang umum, wawasan moral, hikmat yang pada taraf yang praktis, tapi sisi lain juga ada hikmat yang menyelamatkan semua. Ya, ada 3 hikmat yang hanya orang Kristen punya. Gampang, saudara. Iman, pengharapan, dan kasih, saudara. Orang dunia tidak punya hal ini. Orang dunia bisa punya kebijaksanaan dalam bentuk kehati-hatian. Orang dunia bisa punya penguasaan diri dalam segi moderation, ya, nggak mabok dan sebagainya. Orang dunia bisa memiliki keberanian. Orang dunia juga bisa memiliki kehati-hatian. Dan semuanya, saudara, semua kebajikan-kebajikan virtues. Tapi 3 ini tidak bisa dimiliki oleh yang bukan orang perjanjian. Iman, pengharapan, dan kasih, saudara sekalian. Tapi, nah ini yang penting. Istri perempuan-perempuan Kristen bisa meneladani, bisa belajar dari dunia. Tapi yang membuat istri Kristen itu bukan
kebajikan-kebajikan dunianya, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa yang membuat dia Kristen itu adalah dia lebih rajin dari yang lain, dia lebih pintar dari yang lain, dia lebih hati-hati dari yang lain, dia lebih berani dari yang lain. Yang membuat dia Kristen ya adalah takutnya akan Tuhan, saudara, takutnya akan Yahweh. Makanya Efesus 5 ayat 22 mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kamu tunduk kepada Tuhan, kepada Kristus, saudara sekalian. Orang dunia nggak bisa mengerti hal ini. Kenapa? Karena istri-istri dunia tidak mengerti kasih Kristus, tidak mengerti pengorbanan Kristus. Maka yang mereka mengerti ya cuma sebatas hal-hal yang praktis, hal-hal yang ada dalam dunia ini sampai kesudahannya. Tapi kita bisa belajar dari situ. Tapi motivasi beda. Ketika saudara pergi kerja dan teman saudara pergi bekerja, yang satu pergi bekerja untuk apa? Ya untuk semua kebutuhan dia. Tapi yang satu lagi, saudara pergi bekerja mengingat ada pekerjaan tangan Tuhan yang sedang saudara juga bangun. Tuhan, ibadah dan sebagainya. Jadi seperti saudari Wati juga dalam ketika men-sharingkan juga, tadi seperti dikatakan juga bahwa bekerja untuk apa ya? Supaya bersama-sama di tempat ini, supaya kita boleh beribadah. Ya. Jadi juga seperti yang saudari Ling sharingkan ya di dalam kesaksiannya, yaitu saudara, kelihatannya sama kita sama orang dunia dari segi etnisitasnya, dari segi bahasanya. Saudara nggak mau bahasa yang lain kan, saudara, segi laba-laba dan sebagainya, enggak kan saudara ya. Saudara bicara bahasa yang sama, bahasa Boso Jowo, ya, bahasa Batak, bahasa Mandarin dan sebagainya. Yang membedakan bukan bahasanya, bahkan bukan juga hikmat yang sifatnya praktis, saudara. Yang membedakan itu tadi ibadahnya, kontribusi di dalam hal-hal yang bernilai kekekalan, saudara, dalam penginjilan, dalam hidup yang taat kepada firman Tuhan. Sehingga kalau kita tutup puisi ini, saudara, puisi ini mengajarkan apa, saudara? Puisi ini sedang mengajarkan semua orang, semua aspek, semua lapisan masyarakat, saudara, orang Kristen terutama ya. Yang pertama, kalau yang pria-pria Kristen tadi seperti ayat yang ke-10, dicari suruh ngapain, saudara? Cari ya, saudara. Kalau misalkan dipanggil menikah, cari istri yang cakep tadi. Carilah wanita Kristen yang tadi industrious, carilah wanita Kristen yang memiliki kontribusi. Kalau wanita yang Kristen, kalau yang dipanggil menikah, juga uji diri sendiri apakah sudah mengikuti standar tadi, sudah rajin belum? Ya, sudah bekerja dengan berkontribusi belum kepada orang lain? Itu jangan-jangan malas atau tidak mengerjakan apa yang produktif bagi orang lain. Saya bertanya juga, bagaimana dengan yang tidak dipanggil menikah? Nah, takut, saudara. Menikah atau tidak menikah itu tidak mengangkat ataupun menurunkan harga diri yang membuat apapun di dalam diri saudara lebih hebat atau kurang hebat dari yang lain, saudara sekalian. Ya. Justru perjanjian baru itu memandang bahwa kelajangan, singleness itu bisa jadi prospek. Saudara bisa lebih fokus kepada pelayanan. Boleh saudara minta buka 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34. 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34. Saudara, kita satu orang baca. 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34. 32 sampai 3. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana dia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka kepada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana dia dapat menyenangkan suaminya. Saudara yang single, jangan takut, karena itu justru menjadi prospek untuk melayani Tuhan. Saudara, dibilang di sini supaya bisa melayani rumah Tuhan lebih lagi.
Saudara bahkan bisa belajar juga tadi dari the valiant woman tadi, the valiant wife tadi. Semua industriousness-nya dia, contribution-nya dia. Walaupun saudara tidak dalam status menikah. Ya. Lalu berikutnya kepada wanita yang sudah menikah, kepada wanita yang sudah punya anak, jadi mama-mama. Ya. Anggaplah ini sebagai pujian. Tadi ingat ya, ini adalah sebuah himne, saudara. Sebuah pujian kepada para ibu untuk semua susah kerja keras kalian, ya, kepada semua ibu di sini yang dan dimanapun juga orang-orang Kristen, inilah sebuah pujian. Anggap ini sebagai apresiasi Tuhan dengan tangan manusia di dalam Amsal 31 ini memberikan pujian kepada para ibu. Terima kasih sudah mengerjakan panggilan ini. Dan semua kita dipanggil apa ya saudara? Untuk memuji. Ya, mungkin yang mamanya masih ada, yang Kristen, saudara dipanggil juga untuk memberikan pujian, memberikan apresiasi. Ya. Atau juga orang-orang Kristen yang lain, yang ada ibu-ibu juga, saudara bisa kasih pujian, apresiasi, ya, penghargaan. Ya, karena memang nggak mudah. Bukan berarti yang single mudah, tapi memang ada bebannya masing-masing saudara. Dan yang ibu-ibu juga diberikan pujian untuk ketekunan mereka, respect untuk apa yang sudah mereka kerjakan kepada suami mereka dan anak-anak mereka. Charles Bridges, saudara, satu penafsir bagian ini menutup dengan bagaimana dengan setiap wanita yang memandang Amsal ini, bagaimana seharusnya setiap wanita membaca kitab ini. Dia bilang, bacalah Amsal 31 ini sebagai sebuah cermin, sebagai sebuah cermin yang mencerminkan kekuatan, mencerminkan keindahan, kecantikan para wanita yang sejati. Bukan wajahnya, bukan badannya, tapi karakternya, kekuatannya. Bagaimana dia bertindak, bagaimana dia bersikap, saudara sekalian. Dan sampai suatu saat nanti Charles Bridges bilang, ketika sudah tidak lagi ditutup Amsal ini, saudara tidak perlu lagi nanti Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Kapan? Ketika sang anak domba itu sendiri yang memberikan pujian kepada para wanita untuk kerja keras, untuk produktivitas, untuk kesulitannya juga menjadi warga negara dua kerajaan. Satu di dalam kerajaan dunia, satu di dalam kerajaan surga. Tapi ingat satu hal, sampai hari itu datang, kita dipanggil untuk hidup dalam dua kerajaan. Sebagai seorang pahlawan wanita, one heroine, tapi living in two kingdoms. Hidup di dalam dua kerajaan. Amin. Mari kita berdiri, kita tutup. Khotbah, minta saudara Widodo untuk menutup kita dalam doa.